Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Amina. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Baik, Ibu Amina, apa kabar hari ini? Baik Pak, Oke, terima kasih. Pertama saya ucapkan karena kesediaan waktu dari Ibu untuk sedikit bercerita kepada kami, berbagi hal-hal barangkali yang ingin disampaikan. Baik, untuk sebagai pertanyaan pembuka, eh, untuk pertemuan hari ini, coaching hari ini, kira-kira apa yang hendak Ibu bagikan kepada kami atau yang Ibu ceritakan kepada kami, Bu? ini Pak, dalam pembelajaran saya ada sedikit kendala yang saya hadapi, yaitu ada beberapa orang murid Pak yang kurang bersemangat dan tidak fokus dalam pembelajaran saya Pak. Baik, jadi tujuan kali ini atau tujuan coaching kali ini itu untuk menemukan solusi mengenai permasalahan yang Ibu hadapi dalam kelas tentang anak-anak yang kurang fokus dalam belajar, begitu Bu? Iya Pak. Baik, terima kasih. Harapan kami agar di akhir sesi nanti itu kita bisa sama-sama untuk menemukan solusi mengenai permasalahan yang Ibu hadapi. Tapi sebelum kita lanjut, mohon maaf Bu, percakapan ini kalau boleh saya rekam untuk kepentingan yang akan dilihat oleh supervisor. Apa tidak apa-apa Bu? Tidak apa-apa Pak. Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, kita bisa mulai untuk sesi coachingnya kali ini Bu. Bisa Pak. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai bagaimana atau apa masalah yang Ibu hadapi di dalam pembelajaran atau di kelas. Berarti apa yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan Ya. saya ini karena hal ini sangat mengganggu saya Pak ketika saya ingin melaksanakan pembelajaran di kelas Pak. Baik, Jadi berarti ya ya. jadi di sini yang saya inginkan Pak bagaimana murid itu bisa bersemangat, bisa fokus Mhm. dalam artian yang maksimal Pak. Baik, jadi ingin semua guru saya rasa ingin menjadi seperti Ibu. Bagaimana caranya agar kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan berlangsung lancar dengan aktifan peserta didik. Oke, kemudian menurut Ibu, apakah ukuran keberhasilan dari kegiatan kita kali ini, Bu? Ketika saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak dan saya bisa melihat anak-anak murid-murid saya itu bisa belajar sebagaimana mestinya Ya. dengan kehadiran mereka di kelas, dengan semangat mereka, dengan motivasi yang lebih kuat, dengan konsentrasi mereka, fokus mereka yang tertuju pada pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Baik, luar biasa sekali, Bu. Tentunya kita sebagai guru juga harapan seperti itu, agar kegiatan pembelajaran itu bisa dapat menarik, kemudian aktif, kreatif. Kemudian dari permasalahan yang Ibu hadapi, kita lihat bahwa anak-anak itu terdapat beberapa yang kurang fokus. Saya pengen tahu dulu, Bu, apakah kalau dipresentasikan anak-anak yang kurang fokus dari pembelajaran Ibu itu kira-kira berapa persen? Yang kurang fokus itu Pak Iya, iya. sekitar 6% Pak. 6%, luar biasa sekali Bu. Hanya 6% dari keseluruhan siswa dari mata pelajaran Ibu ampuh yang kurang fokus. Namun saya yakin Ibu tidak puas dengan hal itu dan ingin agar keseluruhan siswa itu bisa menjadi fokus, bukan begitu Bu? Iya Pak, dari maksudnya di sini Pak, kalau dari persen 60%, tapi kalau dari skala 6 Pak. Oh iya, oh Iya, begitu. iya. Kemudian dari cerita Ibu yang Ibu sudah bagikan kepada kami mengenai keadaan peserta didik Ibu, menurut Ibu sendiri, apakah Ibu sudah melihat atau mendapatkan peluang mengenai bagaimana penyelesaian masalah yang Ibu hadapi?
Iya Pak, kadang kalau pada saat saya melaksanakan pembelajaran, murid-murid yang tidak fokus ini saya berikan Hmm. pertanyaan yang untuk yang memiliki eh, tingkat pengetahuan yang rendah, mungkin saya bisa alihkan ke mungkin perkalian, kemudian operasi perhitungan, kemudian kalau untuk yang kategori sedang atau dan tinggi itu saya berikan pertanyaan yang mereka sesuai dengan materi yang saya ajarkan pada hari itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih mudah untuk mereka jawab. Baik. Selain itu, usaha-usaha apa saja yang telah Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi atau mendapatkan tujuan dari apa yang Ibu maksudkan di awal tadi, Bu? Jadi selama ini Pak, saya memberikan bimbingan untuk beberapa siswa yang kurang fokus ini dengan dengan bagaimana merespon mereka pada saat mereka bertanya, kemudian ketika ada yang mereka kurang mengerti, bagaimana saya membimbing mereka, kemudian Iya. ya mungkin seperti itu mungkin saja Pak. Baik, sudah ada beberapa usaha yang kita lakukan untuk bagaimana mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Baik, apakah dalam kegiatan pembelajaran Ibu sudah melakukan berbagai macam usaha diferensiasi dalam menghadapi atau mengatasi ataupun mengakomodasi kebutuhan peserta didik? Iya Pak, jadi sebelumnya memang saya akui Pak Ya. kekurangan saya sebelumnya. Saya melakukan pembelajaran di kelas itu dengan monoton, bagaimana dengan metode ceramah. Tapi setelah saya belajar Pak, saya berusaha belajar untuk bagaimana supaya kompetensi saya lebih baik. Maka saya di sini Pak berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yaitu pada saat di kelas sesuai dengan materi yang saya berikan saat itu Pak. Misalnya untuk di sini kan saya di awal saya memberikan asesmen diagnostik dan untuk melihat gaya belajar mereka, karena di sini Pak kemampuan murid-murid itu beragam. Ada yang menyukai gambar, ada yang menyukai ini maksudnya bentuk pembelajaran dengan menggunakan video, ada yang aktif bergerak. Jadi saya kelompokkan mereka dengan gaya belajar mereka, Pak. Jadi untuk misalnya yang visual saya berikan berupa media gambar. Kemudian untuk yang auditori, Pak, saya berikan mereka sebelum pembelajaran hari itu, saya menyuruh mereka untuk membawa HP ke sekolah. Dari HP itu mereka gunakan untuk media pembelajaran pada saat pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Kemudian untuk kinestetik, saya berusaha membuat mereka belajar kalau sebisa mungkin, kalau saya sesuaikan dengan materi yang saya bawakan saat itu Pak. Kalau bisa saya bawa keluar dari kelas, bagaimana bisa mereka belajar dengan sesuai dengan kemampuan mereka Pak. Iya. Baik. Kalau melihat dari penjelasan Ibu, sebenarnya apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana caranya Ibu melakukan asesmen atau memetakan anak-anak menjadi beberapa kelompok untuk memetakan dan mengakomodasi kebutuhan mereka. Kan seperti yang kita tahu bahwa diferensiasi itu ada konten, ada proses, ada produk, dan Ibu sudah berusaha untuk melakukan kegiatan itu dalam kelas. Namun dari beberapa hal yang luar biasa yang telah Ibu lakukan, apakah menurut Ibu ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu ketika sedang mencapai tujuan tersebut, Ibu? Kalau ini Pak, kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi Pak, saya merasa kurangnya waktu, karena di sini kan cuma waktu yang tersedia itu cuma 2 jam pelajaran. Berarti cuma 80 menit. Saya merasa itu kurang, Pak.
Oh, jadi hambatan yang Ibu alami terutama waktu ya? Iya, Pak. Iya, kalau menurut saya sebenarnya apa yang telah Ibu lakukan ini sangat luar biasa karena biasanya teman-teman itu melakukan coaching, kemudian mereka berkata tentang hambatan, banyak sekali hambatan yang lain seperti kurangnya sarana dan prasarana, kemudian kurangnya yang lain sebagainya. Tapi kalau masalah waktu, berarti Ibu ini sudah melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Namun tentu saja hal-hal ini masih dapat kita carikan solusinya untuk kemudian di kesempatan selanjutnya Ibu dapat dengan leluasa mengatur waktu yang sudah direncanakan di awal. Kemudian menurut Ibu, apakah hambatan atau gangguan yang Ibu alami sebelumnya itu apakah sudah mulai ada bayangan bisa mengatasi hal tersebut, Ibu? Jadi untuk mengatasi hal itu, Pak, saya merevisi kembali RPP yang saya gunakan, modul ajar yang saya gunakan, untuk saya sesuaikan dengan waktu yang disediakan, Pak, sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah. Kemudian, Pak, di sini kan di sekolah, Pak, kalau mengenai prasarana alhamdulillah ada. Baik. Mungkin dalam pembelajaran saya berikan mereka dengan beberapa video pembelajaran misalnya ya, atau media interaktif yang bisa kami gunakan bersama di kelas. Iya. Baik. Rencana, kemudian Ibu juga sudah mencari bagaimana solusi dari apa yang Ibu lakukan. Kemudian yang jadi ini karena sudah ada problem, kemudian ada rencana, kemudian sekarang adalah bagaimana rencana Ibu dalam mengimplementasikan apa yang sudah Ibu pikirkan di sebelumnya. Jadi pada saat pembelajaran, Pak, Ya. untuk meningkatkan semangat murid yang sebelumnya kurang bersemangat, tidak fokus ini, di awal pembelajaran mungkin setelah sebelumnya saya memberikan mereka ice breaking untuk memberikan suasana yang lebih nyaman untuk murid-murid. Setelah itu saya kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana saya menerapkan diferensiasi konten, produk, konten, proses, dan produk. Kemudian menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Jadi dalam pemberian materi, Pak, mungkin karena di sini anak-anak lebih suka yang mereka lihat lebih nyata, maka saya tampilkan video pembelajaran, Pak. Ya, dan media interaktif yang lain, Pak. Baik, saya lihat rencana atau prioritas Ibu itu dalam pelaksanaan aksi nyata sudah lumayan terstruktur, sudah baik. Kemudian bagaimana atau berapa lama kira-kira jangka waktunya Ibu bisa mewujudkan rencana Ibu tersebut? Semoga dalam 1 minggu ke depan, Pak. Oh begitu. Artinya di pertemuan selanjutnya Ibu sudah merencanakan, sudah melakukan apa yang kita bahas hari ini, begitu Bu? Insya Allah, Pak. Baik. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah saya lihat dari apa yang telah Ibu rencanakan sudah terstruktur dengan baik dan Ibu sudah mulai melihat bagaimana celah-celah untuk bagaimana meningkatkan motivasi peserta didik dalam kelas, dengan itu entah memberikan kegiatan pembelajaran diferensiasi, yang selanjutnya membuat media pembelajaran yang kreatif, inovatif barangkali di kelas Bu,
Yang jadi uh, pertanyaan selanjutnya adalah ketika rencana ini sudah dibangun dengan rapi, kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi ada beberapa kendala yang barangkali mungkin dihadapi, itu tentu kita akan merasa kesulitan untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi bagaimana rencana Ibu atau bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin akan datang ketika Ibu melaksanakan apa yang namanya rencana tersebut, Bu? Jadi ketika saya melaksanakan rencana itu, Pak, ketika ada gangguan misalnya saya meminta kerjasama dari rekan sejawat, bagaimana bagaimana saya mengkomunikasikan masalah yang saya hadapi dengan mereka, dan mereka bisa memberikan bantuan kepada saya dalam pembelajaran sesuai dengan yang saya harapkan pada hari itu, Pak. Baik. Benar, memang kolaborasi antar rekan sejawat, kemudian kolaborasi juga dengan peserta didik dan orang tua adalah sebagai kunci yang sangat penting agar setiap kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian Ibu sudah menerangkan atau menceritakan tentang rencana Ibu, kemudian antisipasinya, bagaimana kemudian kita melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, hal yang paling penting setelah semua itu dilaksanakan adalah bagaimana Ibu berkomitmen dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Karena apalah daya rencana yang sudah kita bangun sedemikian rupa, yang sudah bagus, terstruktur dan sistematis itu, tapi kita tidak laksanakan. Menurut Ibu, sekomitmen apa Ibu dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi? Ya. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, Pak. Jadi komitmen saya di sini, saya akan pada awalnya, Pak, saya akan membuat RPP. Saya akan merevisi modul ajar saya kembali, Pak, sesuai dengan waktu yang ada. Setelah itu saya akan membuat video pembelajaran sesuai dengan materi yang akan saya tampilkan pada hari itu. Kemudian dengan media interaktif yang lain, misalnya kalau ya media interaktif yang lain. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya, dengan terlebih dahulu saya menyampaikan hal itu kepada murid sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi saya sampaikan di awal, Pak, sebelum pembelajaran sebelum pembelajaran berdiferensiasi ini kami langsungkan di kelas. Setelah itu saya tetap ini, Pak, saya tetap meminta kolaborasi dari teman-teman bagaimana peran mereka dalam mengantisipasi ketika ada gangguan misalnya, dan tentunya saya mengharapkan bantuan dari mereka, Pak. Baik, luar biasa sekali, Bu, komitmennya. Berarti rencana sudah dibuat dan siap untuk berkomitmen. Nah, tinggal pelaksanaannya yang akan dilakukan di minggu depan. Begitu, Bu, ya? Insya Allah, Pak. Baik, saya lihat rencananya Ibu sudah matang dan siap berkolaborasi baik dengan rekan sejawat, terutama kepala sekolah dan para pemangku kepentingan, agar setiap rencana yang sudah Ibu susun, yang sudah Ibu buat secara rapi itu bisa terlaksana. Dan saya rasa ini adalah akhir dari sesi coaching kita, karena saya lihat apa yang sudah menjadi tujuan Ibu di awal tadi itu barangkali sudah bisa kita atau sudah bisa tercapai di akhir sini. Nah, menurut Ibu, apakah kita nanti perlu untuk melakukan refleksi lagi semacam ini di masa depan, Bu? Di waktu selanjutnya maksudnya begitu. Bisa, Pak, saya mengharapkan, Pak. Baik, terima kasih, Ibu. Saya senang sekali hari ini bisa sama-sama belajar dengan Ibu. Saya juga bisa mendengarkan keluh kesah Ibu mengenai berbagai masalah yang mungkin dihadapi oleh kebanyakan kita sebagai guru, baik itu di jenjang SD, SMP, atau SMA. Sebagai akhir dari kegiatan coaching ini,
saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan sesi coaching yang singkat ini barangkali Bu? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega dan lebih bersemangat Pak dengan perbincangan kita hari ini. Saya sangat berterima kasih Pak. Saya sangat berterima kasih atas waktunya dan kesempatannya pada hari ini Pak. Baik, saya juga Bu terima kasih sebelumnya atas waktu yang sesingkat ini. Barangkali apa yang kita diskusikan itu masih banyak hal yang perlu diperbaharui barangkali atau perlu ditambahkan, atau mungkin Ibu bisa elaborasi kembali ketika mendengarkan rekaman dari sesi coaching kita hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Ibu Aminah untuk kegiatan coaching hari ini, dan saya juga sampaikan permohonan maaf apabila selama sesi coaching saya pernah mengeluarkan kata yang barangkali kurang elok untuk didengar, dan segala hal keberhasilan barangkali yang kita telah laksanakan hari ini itu berkat tentunya Allah Subhanahu wa taala dan elaborasi Ibu selama kegiatan. Baik, saya akhiri kegiatan coaching hari ini. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya, Ibu Aminah. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Ibu Aminah. Ya Pak.